Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi. Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana, ada pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi, dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Saya paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90 itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik. Begini, MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia dan tingkat dunia. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusinya menjaga konstitusi yang tidak mengatur di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, negara-negara barat, Mahkamah Konstitusinya itu hanya menjaga konstitusinya yang hanya mengatur masalah politik, mengatur masalah kelembagaan negara, dan mengatur masalah HAM. Sedangkan konstitusi di negara-negara sosialis itu hanya mengatur itu tadi ditambah masalah perekonomian. Sehingga Mahkamah Konstitusi negara itu ya yang dijaga konstitusinya hanya sebatas itu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu yang diatur itu mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, agama, bahkan masalah perkawinan pun diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu yang harus ditegakkan ini lebih luas daripada apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di negara-negara barat maupun di negara-negara sosialis. Oleh karena itu saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan hukum supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan kejahatan itu akhirnya terbongkar ya. Nah, Anwar Usman juga ikut merusak tanam negara dan konstitusi demi kekuasaan. Jokowi yang serakah dan haus kekuasaan. Nah, amin ya Allah, lebih cepat lebih baik. Musulkan paman pengkhianat rampok hukum. Nah, kalau udah ketahuan, secepatnya diproses hukum, jangan lalai bisa kabur. Nah, keluarga ini sumber masalah di negeri ini. Ya, demikian. Ini ibarat ada orang nanam pohon ganja ya. Yang nanam disalahkan melanggar hukum, tapi pohon ganjanya dibiarkan tumbuh hidup. Nah, MPR dan DPR-nya pada munafik ya, dan Dugu udah tahu wapresnya banyak kasus diam aja karena mereka yang mendukungnya. Apakah negeri ini dapat ajab karena memimpin dan penjabatnya rakus serakah, korup, pengkhianat, pembohong? Nah, penjarakan di Usman yang telah merusak MK ya. Apa yang bisa dibanggakan dari Gibran ya? Paniklah dapet yang karbitan begini. Nah, biang konstitusi jadi abruk ya, sejarah hitam mencatat. Nah, segera dimakjulkan dan ditangkap bapaknya sekalian termul pengkhianat. Nah, berikan jalan untuk menyelamatkan negeri ini yang tidak baik-baik, maka terakhir Gibran dimakjulkan dan diadili Joko Widodo. Nah, Usman perlu dinepalkan sama biar serakyat kecewa selama ini terbalas. Nah, Mas kelompok itu
tidak akan mempedulikan hukum Allah, sebab Allah saja mereka lawan, bohongi, tipu, dan hianati apalagi manusia. Nah, demikian MPR dan DPR-nya tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, mempentingkan diri sendiri dan partainya saja. Sangat dihlom sekali kepada rakyat, tinggal tunggu kehancurannya. Ya, selamatkanlah ya persatuan negara Indonesia ini. Ya, ini orang-orang yang tamak sehingga bumi ini pun ikut mata. Nah, 90% rakyat muak sama Pres Gibran ya. Terus persyaratan kok Gibran nggak mau, malu, kasihan anakmu jadi beban mental. Nah, cepat Gibran dimakzulkan dan Jokowi ditangkap dan dipenjarakan. Nah, umbar saja yang tidak jujur dan kebohongan rakyat banyak, nanti jangan najong ya, karena Allah tidak ridho. Nah, selanjutnya tegakkan supremasinya. Hukum harus dijunjung tinggi. Jangan sampai terlambat, siapapun penjabatnya dan apapun penjabatnya yang menabrak konstitusi segera majulkan. Ketegasan hukum adalah pembelajaran bagi warga negara Indonesia. Nah, Paman Usman juga harus diusut karena sudah merusak aturan hukum. Nah, sudah tahu banyak yang melanggar hukum, tetapi tak punya keberanian memproses hukum. Tok kosong nyari bunyinya. Nah, hakim yang melanggar hukum harusnya diperhentikannya dari jabatan hakim dan dipecat sebagai panasan. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak mencontoh ya jejak kebiadaban Jokowi, pengkhianat demokrasi dan reformasi dengan maksud mencoba menggantikan ideologi komunis di NKRI. Nah, demikian Bapak Arief, semoga tetap sehat panjang umur mengisi waktu pensiunnya. Semua MK sudah tahu putusan MK 1090 Gibran jadi lolos wakil presiden, DPR, MPR, dan para menteri harus berani memakzulkan Gibran secepatnya dan adili keluarga Jokowi. Ya, setuju. Putusan MK 90 itu sangat kontroversial. Cacat etik terbukti dari putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pada Jim Lee Ashid memutuskan memecat Anwar Usman sebagai ketua MK. Nah, Prof. Arief Hidayat ya sungguh layak dan pantas menjadi panutan atau teladan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya, dan sangat berbeda dengan Anwar Usman ya. Tidak pantas untuk dijadikan panutan atau teladan. Lebih-lebih dengan sikapnya yang bersumpah demi Tuhan tidak terlibat dalam penetapannya. Keputusan MK No 90 tahun 2023 inilah manusia paling munafik dan akan tiba saatnya ajab Tuhan seperti yang dialami kakak iparnya Jokowi. Nah, di bawah meja kaki bergoyang-goyang, di atas meja hilang data ya. Buka aja ya, kalau pengen negara bisa lebih baik, jangan korbankan bangsa oleh kepentingan seseorang tersebut. Ya, demikian. Walaupun terbongkar terseretnya nama Jokowi di beberapa kasus masuk kasus ijazah palsu termasuk masalah percalonan Gibran sebagai cawapres, itu tak gunanya kecuali pelaksanaan dilakukan secara benar. Nah, semoga yang benar selalu menang. Bukan saya membenci calon pemimpinnya. Itu jangan licik demi kekuasaan, sogok sana sogok sini. Mentang-mentang punya banyak duit di bank. Nah, itu kan ada ya. Jadi wali kota kan ada buktinya ya. Meskipun umurnya kurang gak masalah. Rasuah aja dibiarkan kalau itu dimasalahkan. Itu orang
koruptor. Berantas aja penipuan, apa nanti ada lagi bencana ya Pak Hakim. Nah, nasib Pak Jokowi dan Gibran tergantung Pak Presiden Prabowo Subianto berani tidak bongkar ijazah dan yang lain-lain. Nah, Anda bercolkol ya, lama di MK ya. Tegas jangan di MK diacak-acak si Jokowi. Nah, dan dapar juga menterinya. Nah, setiap ingin memakzulkan Gibran beberapa triliun, Jokowi menyebarkan uang. MK dipimpin Paman Usman jadi rusak, harus diusut. Ya, demikian masuknya Gibran melanggar konstitusi, direkayasa ketua MK sampai diberhentikan dari ketua karena melanggar etika. Setelah jadi wapres ploga-plogo karena ijazah SMA cuman suket. Nah, Bapak kenapa? Apa Tuhan tidak akan ada di hati Bapak sampai gitu? Ya, demikian Anwar Usman ya, penjabat hukum di Indonesia. Harus dihukum Anwar Usman diocat dengan tidak hormat seharusnya. Nah, tanggung oleh dosa, rakyat olehmu ya. Udah nggak aktif lagi, baru sadar kamu yang meloloskan Gibran jadi wapres. Ya, demikian contohlah ini berulang berlubang disimpan dos kosong buat undang-undang dulu. Jalan umum dipasang dos minta uang. Nah, Anwar Usman ya dipecat tapi masih jadi anggota MK sama aja bohong. Bikin masyarakat tambah bingung. Kalau memang dipecat ya sudah agak susah di berkeliaran di situ. Nah, demikian ayo rakyat nempalkan keluarga Jokowi karena telah merusak tatanan negara serta berbohong pada rakyat seluruh Indonesia. Keluarga Jokowi yang menikmati yang harus menanggung susahnya rakyat Indonesia sampai anak cucu. Ya, salam dari NKRI, harga mati kita.